Halo Pak Safar, perkenalkan saya Noviando Yulio, NIM saya 2301101255. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban UTS saya yakni desain produk menggunakan simulator latihan mesin dan NC Viewer. Nah, produk yang saya buat adalah sebuah gantungan yang dimana terdapat dua komponen part. Part pertama itu body partnya yang akan didesain menggunakan NC Viewer untuk simulasinya. Dan yang kedua itu rod partnya atau batang dari gantungan ini akan didesain menggunakan simulator latihan mesin. Nah, pertama-tama saya akan mendesain rod partnya. Saya akan mensimulasikan menggunakan simulator latihan mesin. Sebelum mengoperasikan simulator latihan mesin, yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah kita mengatur benda kerjanya, ukuran dari benda kerjanya. Nah, di sini untuk lengthnya sendiri itu saya menggunakan 100 mm dan diameternya itu saya menggunakan 20 mm dan offset ini merupakan jarak antara luar dengan spindle-nya. Misalkan saya mau pakainya 85. Nah, kemudian setelah mengatur benda kerja, kita mengatur mata pisau yang akan digunakan. Nah, untuk mendesain produk saya, yakni rod gantungan, saya menggunakan mata pisau groove yang hanya mengarah ke dalam. Dan juga saya akan menggunakan mata pisau tuning nomor 19 yang dapat mengarahkan ke samping. Nah, setelah kita mengatur mata pisaunya, awalnya kalau kita mau melihat dimensi dari benda kerja yang sebelum dipotong, ini merupakan dimensinya. Nah, di sini kita dapat menentukan untuk panjangnya ini apakah benar itu 100. Nah, di sini kita ukur ini benar 100 dan ini untuk posisi awalnya ini benar 20 mm. Nah, setelah kita mengukur dimensinya, kita dapat memulai langkah yang selanjutnya. Yang pertama-tama saat mengatur simulator latihan mesin, kita akan mengatur posisi cak yang sebagai mata pisaunya ini. Kita dekatkan dengan si benda kerja. Nah, di sini ada dua tampilan. Tampilan pertama itu kita melihat dari jauh. Dan tampilan view kedua itu kita melihat benda kerja yang akan kita eksekusi. Nah, di sini akan saya tampilkan. Nah, di sini ada spindle yang mengatur, tuas yang mengatur arah ke depan dan ke belakang, atau ke arah dalam maupun keluar. Nah, di sini ada tuas yang mengatur ke arah samping, feedback yang samping, kiri atau kanan. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita mengatur titik pusatnya yakni 0,0. Kita mengatur 0,0, kita dapat dekatkan dengan benda kerjanya. Nah, apabila dia bersentuhan, dia menandakan merah, itu berarti dia bersentuhan. Nah, kita set di 0 untuk tuas yang mengatur ke kiri dan ke kanannya. Kemudian kita kembali tuas untuk mengatur makan kedalamannya. Kita mengatur hingga dia jadi 0. Nah, semaksimal mungkin. Nah, setelah itu hal yang pertama kita lakukan adalah kita mencari tahu dulu diameternya itu berapa. Nah, untuk batangan atau rod dari part gantungan ini, diameter terbesarnya yakni 20 mm sama dengan diameter benda kerja yang awalnya. Nah, kemudian diameter kedua itu ada 15 mm.
Nah, 20 dikurang dengan 15 berarti diameternya selisihnya 5. Maka kita bakal mengikis 5 untuk diameter kedua. Nah, berhubung ketebalan dari mata pisaunya ini 3 mili, nah maka kita kemakan 3 ini berarti udah kemakan mata pisaunya. Nah, untuk yang luas dari posisi belakang itu sama dengan 4. Nah, maka kita tambahkan dengan 4 mm. Nanti 3 tambah 4, 7. Nah, kita mulai menggerakkan spindle-nya di sisi 7. Nah, namun sebelum kita menjalankan ini semua, kita mesti mengatur kerannya. Ini merupakan keran coolant yang berfungsi untuk pendingin. Nah, kemudian kita juga mengatur untuk menyalakan mesin. Kita ke menu view sebelumnya. Nah, di sini kan udah 7. Nah, kita bakal memakan sebesar 5. Kita bakal memakan sebesar 5. Kita gerakan spindle-nya. Nah, spindle ini ada 2, ada clockwise dan counter clockwise. Nah, clockwise ini searah jarum jam di atas dan counter clockwise ini berlawanan arah jarum jam. Misalkan saya menggunakan clockwise atau searah jarum jam. Nah, spindle-nya sudah berputar, kita makan kedalamannya itu 5. Nah, kemudian kita bakal menjadikan yang kedalaman 5 ini, kita bakal membuat dia 6. Berarti untuk diameter keduanya itu sepanjang 6, selebar 6. Maka kita jadikan ini ke angka 10. Kita tambah 3 lagi. Baru kita makan ke dalamnya lagi itu sejauh 5 mm. Nah, setelah itu kita bakal membuat diameter ketiganya, yakni diameter terkecilnya itu sebesar 10 mm, sehingga kalau dikurangin dari diameter sebelumnya, diameter awalnya 20, berarti kita makan ke dalamnya itu sebanyak 10 mm. Nah, kita atur ke 13 lagi, ke 12,9 juga nggak apa-apa biar mata pisau ini pas, nggak ada sekungan. Nah, sebelum itu kalian juga dapat menyalakan ini. Nah, ini buat lebih mempermudah kalian apabila kalau kalian melihat, oh ini ada lebih, karena mata pisaunya tidak pas, tidak akurat dimensinya. Nah, setelah ini kita dapat memakan lagi ke dalamnya itu sebesar 10 yang tadi aku bilang.
Sudah, kita tarik lagi mata pisaunya keluar. Nah, kita mau mengatur ke sininya. Yang tadi belum sempat kepotong. Nah, kita atur lagi agar dia sama kayak sampingnya, kemakan juga. Ini berarti 5, kita makan sejauh 5. Nah, sudah dapat dilihat di sininya itu tidak ada lagi. Nah, kemudian misalkan kita bakal memotong lagi yang di sininya yakni 10 sampai tersisa yang di ujung sininya itu sejauh 0,5 cm atau 5 mm ketebalannya. Yang dimana diameternya itu 15 mm. Nah, sekarang ini udah ada space-nya, saya mau menggantikan mata pisau yang dapat memakan feed ke samping. Dikarenakan mata pisau ini hanya groove yang dapat memakan feed ke dalam aja. Jadi saya akan menggunakan mata pisau tuning, dapat memposisikannya ke samping, ke arah samping, biar lebih mempermudah dan mempercepat proses pemakanan. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan, kita mundurin dulu chart-nya. Nah, lalu kita ke menu view yang pertama. Nah, kita atur. Nah, di sini kalau dilihat ini mempunyai kemiringan, tapi nggak masalah. Nanti kita dapat untuk di ujungnya, finishingnya, kita dapat menggunakan mata pisau groove yang tadi. Nah, kita harus atur terlebih dahulu juga. Kita harus atur terlebih dahulu juga untuk koordinatnya. Nah, kita atur terlebih dahulu koordinat yang posisi makan ke dalamnya 0,0 dan kita mengatur juga koordinat yang ke kiri sama ke kanannya 0,0. Coba kita atur lagi
Nah, di sini mungkin agak sulit karena, nah ini udah. Nah, sebelumnya kita atur juga kedalamannya ini sebesar sejauh 10. Atur sejauh 10. Ini harus memiliki ketelitian. Nah, mungkin kita dapat ubah ininya agar nggak terlalu jauh makannya. Nah, kita posisikan ini ke titik 10, berarti ke 0. Oh, berarti ke titik 8. 97. Oh, berarti 9,97. Nah, ini atur ke 9,97. Nah, udah kita posisikan 00. Nah, baru kita makan sejauh sampai habis aja, nggak apa-apa. Kita jalankan, putarkan spindle-nya. Nah, lalu kita juga dapat memutar. Nah, di sini kan masih ada sisa banyak. Kita dapat memutar posisinya. Satu lagi ke posisi 0 yang sebelumnya. Berarti ini ada pengurangan sedikit. Kenapa? Karena tadi ada pemotongan, kita ada penukaran posisinya, jadi ya ada lebihnya sedikit. Satu lagi, titik pusatnya 0,095. Nah, baru kita pusatkan 00. Nah, kita gerakan spindle-nya. Namun ini harus berhati-hati karena kita nggak mau dia kena sampai lewat dari 5. Nah, mungkin sampai di sini terlebih dahulu. Kita ganti lagi mata pisaunya. Kembali lagi, kita ganti mata pisaunya. Ya, menggunakan mata pisau ini. Nah, kita mesti atur lagi untuk
pemakanannya. Nah, ini udah atur yang buat kan ke dalam dan keluar. Nah, kita udah atur. Ini juga berarti kita masuk ke dalamnya sebanyak 5 ditambah 3, 8. Jauh 8. Nah, di sini ini 8, berarti sisanya itu 5. Bagian sini 3. Kemudian kita masuk jadi 5. Kita masuk ke 6 jadi 3. Masuk ke 8. Nah, di sini udah pas ya. Kita mau cuman untuk lingkaran diameternya yang sebesar 15 itu cuman lebarnya 5 mm. Kita gerakkan spindle-nya. Nah, kita dapat memotong memakannya sejauh 10. Nah, lalu setelah itu kita bakal memotong yang bagian ujungnya ini sedalam 5 karena diameternya itu 15.
Kita nyalakan dulu. Nah, proses pengerjaan menggunakan simulator MATLAB mesin sudah selesai untuk bagian rod atau batang dari gantungan. Nah, saat kita lihat di dimensinya ini, di sini untuk diameter teruannya itu 20, kemudian diameter yang diameter keduanya itu 15, dan diameter batang tengahnya itu jauh 10. Nah, mungkin sekian saja tutorial dari saya untuk penggunaan simulator latih mesin dalam tugas IPS Manufacturing Process. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain body part yang didesain menggunakan NC Viewer atau bahasa pemrograman yang nantinya akan digunakan di proses CNC milling. Nah, yang pertama-tama ini merupakan bentuk dari body part-nya. Kita akan desain menggunakan NC Viewer. Nah, kita udah buka websitenya ncviewer.com. Nah, di sini hal yang pertama mesti kita lakuin, kita memasukkan dulu kode-kode yang akan digunakan, kode awal sebelum pengoperasian atau pendesainan. Nah, kode awal sebelum pendesainan itu ada safety line A, safety line B. Nah, kita memasukkan terlebih dahulu safety line A. Nah, safety line A untuk kode pertama itu dimension code. Nah, ada dibagi menjadi 2, mm sama inci. Kalau milimeter itu G21, kalau inci itu G20. Nah, berhubung kita desainnya menggunakan milimeter, satuan dimensinya, maka kita menggunakan milimeter, G21. Kemudian ada plan code. Nah, plan code ini merupakan plan mana yang akan kita gunakan. Nah, arahnya misalkan untuk di pendesainan ini saya menggunakan arahnya XY, maka saya menggunakan G-code G17. Kemudian position code. Nah, ini dipecah menjadi 2, ada absolute sama incremental. Bedanya kalau absolute itu titik perhitungannya dimulai dari 0,0 atau titik awalnya. Kalau misalkan incremental itu titik perhitungannya untuk membuat skalanya itu dimulai dari titik sebelumnya, desain sebelumnya, titik koordinat desain sebelumnya. Nah, karena ini dimensinya nggak terlalu besar juga, saya biasanya menggunakan absolute G90. Kemudian ada feed rate-nya. Nah, feed rate-nya biasanya kita mau dia memakan kecepatannya itu berapa, ke kiri, ke kanan. Nah, aku biasanya pakainya F1000 untuk material berbahan akrilik. Nah, kemudian kita masuk yang kedua safety line B. Yang pertama itu ada spindle code. Nah, spindle ini dibagi menjadi 2 untuk spindle code. Ada clockwise, arah jarum jam, sama counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan mata pisaunya. Kalau apabila mata pisaunya sara, berarti kita menggunakan sara. Apabila mata pisaunya berlawanan, berarti kita menggunakan berlawanan. Nah, biasanya saya menggunakan mata pisau yang sara. Maka saya menggunakan clockwise atau M03. Kemudian ada spindle RPM. Ini merupakan kecepatan spindlenya. Itu speednya berputarnya berapa.
Biasanya saya hanya pakai S500. Kemudian ada workpiece selection. Nah, ini merupakan settingan dari workpiece-nya. Biasanya saya mengikuti yang ada di lab itu G54, M6. Ini merupakan tool selection. Kemudian T1. Nah, setelah kita menentukan safety line A dan safety line B, kita masuk ke penentuan arah titik awal saat sebelum pendesainan. Nah, karena saya mau memulai dari titik 0, 0 dan 0, untuk X0, Y0, dan Z0, maka kita membuat awalnya itu G00, X0, Y0, dan Z0. Nah, kita plotkan. Nah, di sini udah mulai dia pendesainan itu dari X0, Y0, sama Z0. Nah, setelah kita menentukan titik awalnya, X0, Y0, dan Z0, kita akan mendesain suatu produknya yang ini. Nah, yang pertama-tama mungkin saya akan melihat jarak X dan Y-nya titik koordinatnya, yang lingkaran ini, yang dimana untuk X-nya 10 mm, Y-nya 6,5. Maka saya akan tulis G01. Nah, G01 ini merupakan G-code untuk membuat garis lurus. G01, X-nya 10 tadi, kemudian Y-nya 6,5. Nah, kita plotkan terlebih dahulu. Nah, ini udah membuat yang dimana X-nya ini sejauh 10, Y-nya ini 6,5. Nah, kita mau setelah kita membuat garis lurus, nah kita lihat. Nah, di sini saya mau membuat kedalamannya terlebih dahulu. Jadi, kita dapat misalkan ininya turun. Yang awalnya di permukaan Z-nya itu 0, turun sejauh, dia ngebor sejauh 10 mm. Maka Z minus 10. Karena dia masuk ke bawah, ke dalam, maka minus Z minus 10. Nah, ini kedalamannya sejauh 10. Nah, di sini kalau kita lihat di desain inventornya, yang sudah saya buat. Nah, ini ada kedalamannya lubangnya sampai dasar. Yang untuk kedalaman lubangnya ini. Sejauh 10. Maka kita Z minus 10. Kemudian kita bakal membuat lingkarannya. Nah, lingkarannya itu kode pemrogramannya ada 2. Ada menggunakan G02 dan G03. Kalau menggunakan G02 berarti itu searah jarum jam, G03 itu berlawanan arah jarum jam. Nah, setelah saya mencapai posisi ini, posisi yang di bawah ini, saya akan membuat lingkaran agar dia membentuk lubangnya. Nah, di sini kebetulan untuk lingkarannya ini mempunyai diameter 7. Mempunyai diameter 7. Nah, 7 mm. Nah, maka untuk membuatnya kita menggunakan G02 karena searah jarum jam, G02, X-nya 10, kemudian Y-nya 6,5. Nah, kenapa X10 Y 6,5 ini merupakan titik akhir dari lingkaran yang mau kita buat. Nah, karena ini satu lingkaran penuh, maka titik akhir sama titik awalnya itu sama. Kemudian kita memasukkan I sama J-nya. I itu merupakan selisih dari titik pusat dikurangin dengan titik awalnya. J itu selisih dari titik pusat dikurangin dengan Y awalnya. Nah, untuk I-nya yang di sini titik pusatnya itu 1 cm, 1 cm atau 10 mili, 10 mili. Nah, kalau untuk X ini udah 10 mili untuk titik awalnya, maka 10 dikurangi 10 itu 0, maka I-nya nggak ada. Kemudian J-nya. J-nya itu kan titik pusatnya 1. Nah, kita harus kurangin dengan titik awalnya itu 6,5. Maka J-nya itu 3,5. Nah, kebentuk lingkaran yang dibawa.
Nah, ini otomatis kalau misalkan udah bentuk lingkaran di sini, dia turun untuk mata pisaunya, kemudian dia melakukan milling sebesar lingkaran ini, diameter lingkaran ini. Nah, kemudian kalau kita lihat kan ini untuk mata bondnya masih ada di bawah ya. Jadi kita harus naikkan terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena kita mau buat lingkaran yang satunya lagi. Maka Z-nya kita naikkan. Z 0. Kembali ke titik 0 awal. Kemudian kita akan membuat garis dari sini. Kita akan membuat jauhnya berapa? Dari sini ke sini itu 50 ditambah dengan 6,5. Berarti 56,5 untuk Y-nya. Karena kan kita menggunakan G90, yakni absolut, dimulai dari titik 0,0 koordinatnya. Jadi kita mesti hitung titik awalnya 0,0. Kemudian di sini itu untuk X-nya yakni 10. Maka kita langsung aja G01 X10 Y 56,5. Nah, kita plotkan. Nah, di sini dia udah membuat garis yang garis untuk membuat lingkarannya ini. Titik awal yang kayak gini. Kemudian juga sama kayak ini, kita menggunakan Z-10, kita masuk ke dalamnya terlebih dahulu karena ini merupakan hole sejauh 10. Nah, maka kita mesti bikin Z-nya 10 terlebih dahulu. Z minus 10. Nah, dia udah masuk ke dalam nih. Nah, kemudian kita buat lingkaran lagi, itu udah buat lingkaran. Nah, untuk diameter I sama Z-nya itu harusnya sama. Yang perbedaannya di sumbu Y-nya. Yang dimana sumbu X-nya tetap sama ya. Koordinat lingkarannya ini. Tapi sumbu Y-nya beda. Sumbu Y-nya kita pakai 56,5. Nah, udah terbentuk lingkaran. Nah, kemudian di sini kita mesti membuat lingkaran yang di sini. Atau kita membuat petak ini. Nah, berarti kita harus naikkan dulu terlebih dahulu untuk Z-nya itu posisi semula di 0. Nah, dia udah naik ke atas nih. Kemudian kita bakal membuat garis yang menuju titik ini. Nah, sebelum menuju titik ini kan harusnya dia ada suatu perpotongan yang kita membuat garis bantu namanya. Ya, di mana ke sini 3,5 sama ke sini, baru ke sini. Kita membuat garis bantu. Jadi, kita membuat garis lurus saja menggunakan G01. Kemudian, X-nya itu berapa? Nah, X-nya itu kita pakai X10. Karena X-nya kan tetap 10 ya. Kalau mau ke titik pusat yang tengah. Kemudian titik pusat yang di sini itu berapa nilainya? Nah, untuk nilai dari titik pusat ini ke sumbu Y yang titik awalnya itu 60 mm. Nah, maka kita buat desainnya 60 untuk Y-nya. Y-nya 60. Nah, kemudian Y-nya udah 60 di sini. Nah, kita udah membuat Y-nya 60. Kita mau masuk ke sininya. Ini berapa? Nah, ini sejauh 10 ditambah dengan ini 10. Berarti X-nya itu 20. Kemudian Y-nya itu tetap sama 60.
Ini tinggal kita copy ke bawah, kita tinggal ubah X-nya itu ada penambahan 10, berarti 20. Nah, udah. Nah, di sini kita udah mencapai titik yang di sini, titik awal yang mau kita buat. Nah, saat mau membuat persegi, kita mesti, ini kan ada kedalamannya 1 mili, maka kita mesti turun Z-nya itu 1, Z minus 1. Z minus 1. Nah, kalau dilihat udah turun nih. Z-nya minus 1. Nah, kemudian baru kita melakukan milling sebesar kotak ini. Kita melakukan milling sebesar tumpuan kotak ini. Yang dimana untuk panjangnya sendiri itu 60 cm dan lebarnya itu 50 cm. Maka tinggal kita buat aja desainnya. Nah, di sini itu kan 70 ditambah dengan 10. Nah, maka 80 untuk X-nya, kemudian untuk Y-nya itu tetap 60. Kita copy lagi, kita menggunakan G01. X-nya itu jangan lupa 80. Nah, untuk Y-nya itu tetap kita menggunakan 60. Nah, di sini tentunya. Nah, setelah kita melakukan suatu proses pengeboran, yang dimana di sini, nah kemudian saya akan membuat yang kesininya itu berapa. Nah, ke situnya misalkan saya menggunakan setelah dari sana, saya misalkan di sininya itu tetap F 60, ininya tetap panjangnya 80 X-nya, tapi untuk Y-nya ini kita membuat dia 50, tapi di sini 10, 60 dikurang 50 berarti 10. Nah, untuk Y-nya itu kita buat di sininya G01, X-nya itu tetap 80, kemudian Y-nya 10. Kita plotkan, nah, dia udah membuat suatu garis di sini. Kemudian kita mau arahkan ke sini, masuk lagi ke dalam sini. Nah, berarti setelah kita masuk ke dalam sini, kita menggunakan ininya berapa? Kita ukur dulu titik koordinatnya. Nah, diketahui untuk X-nya 20, untuk Y-nya 10. X-nya 20, Y-nya 10. X-nya 20, Y-nya 10. Nah, kita udah buat di sini. Kita udah buat, kita udah makan. Kemudian kita kembali lagi ke titik sini, buat makan di sininya. Maka ini sama titik ini sebelumnya, kita tinggal copyin aja. Sorry. Ini kenapa beda? Karena X-nya kita lupa ganti. X-nya itu kita pakainya 20. Nah, di sini. Nah, dia udah kembali ke titik asal mula. Nah, namun ini kan Z-nya masih di kedalaman 1 mili. Nah, kita mesti kembaliin terlebih dahulu Z-nya ke atas. Z 0. Nah, kalau kita lihat Z-nya itu kembali ke atas. Ke titik atasnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita membuat petaknya ini, kita akan mengukur suatu ininya, lingkarannya ini jaraknya berapa. Kita mesti membuat lingkarannya ini.
Nah, itu caranya gimana? Caranya kita menggunakan pengukuran dari ini, kita menggunakan garis batu lagi. Kita awalnya kita membuatkan sumbu X sama sumbu Y-nya di titik ini, kita membuatnya di titik ini terlebih dahulu. Misalkan, nah kita mau membuat potongannya tegak lurus di sini. Itu X-nya 100, Y-nya 60. Kita menggunakan G01 lagi. X-nya 100, Y-nya 60. Nah, dapat terlihat. Nah, ini kita udah sampai sini, titik ini. Kita udah sampai titik di sini. Kemudian kita mesti cari titik dari lingkarannya ini. Kita mau membuat titiknya ke arah sini. Titik awal dan akhir untuk lingkaran yang ketiga. Nah, kita misalkan kita ukur untuk lingkaran ini itu untuk X-nya tetap 100, untuk Y-nya 45. Maka kita menggunakan G01 lagi untuk membuat titik pusatnya di sana. X-nya 100, Y-nya tapi 45. Nah, kita udah masuk ke sini nih. Ini udah titik dari titik di sininya lingkaran. Nah, kita mau membuat besarnya lingkarannya ini berapa? Kita mau membuat lingkaran lagi. Ini pakainya G02 karena aku maunya searah jarum jam. Nah, lingkaran ini itu berdiameter 20 mm. Nah, tinggal kita menggunakan yang pertama titik akhirnya. Berarti kita menggunakan G02. Nah, sebelum kita menggunakan G02, kita mesti turun terlebih dahulu. Nah, di sini kan untuk lingkarannya mempunyai kedalaman. Kedalamannya ini sejauh 4 mm. Nah, kedalamannya ini merupakan sejauh 4 mm atau 0,4 cm. Maka kita turun lagi ke bawah, Z minus 4. Kita plot. Nah, dia udah ke bawah sejauh 4. Dia udah ngebor kedalaman. Dia udah turun mata pisaunya, mata bornya, atau mata milingnya sejauh 4 kedalamannya. Kemudian saya mau membuat lingkarannya. Di sini. Lingkarannya itu berdiameter 200. Namun, kita menggunakan, kalau di NC Viewer, kita mengukurnya menggunakan titik koordinatnya. Nah, maka kita ukur aja untuk titiknya. Titik akhirnya itu, atau titik awalnya juga 100, X-nya 100, Y-nya 45. Tinggal kita copy aja. Yang ini kita ganti kode awalnya itu pakai G02. Nah, kemudian untuk menjadikan lingkarannya satu penuh, 360 derajat, kita harus menentukan I sama J-nya. Nah, karena kalau kita lihat di sini, untuk I-nya di sini itu nggak ada karena sama-sama 100 di titik pusat. Ini kan titik pusatnya. X-nya sama-sama 100. Namun ada selisih di sumbu Y-nya. Nah, selisihnya sejauh 10. Nah, sehingga kalau misalkan kita ukur titik pusatnya itu kan 35 dikurang dengan 45. Berarti Z-nya itu mempunyai selisih sejauh 10. Berarti minus, karena titik pusat kan dikurang dengan titik awal. Z minus 10. Nah, kita plot. Nah, dia udah membentuk lingkaran di bawah. Berarti dia udah miling nih sebanyak lingkaran ini. Kemudian
kita mau naikkan ke atas terlebih dahulu. Kita mau naikkan ke atas terlebih dahulu. Tapi kalau kalian nggak mau naikkan ke atas juga sebenarnya nggak masalah. Tapi biar lebih ini kita naikkan dulu ke atas aja. Dia bisa ngebawa juga ke atasnya. Nah, di sini saya akan membuat pengeboran juga. Ini misalkan kita naikkan ke atas terlebih dahulu. Z minus 0. Nah, kita naikkan ke atas dulu. Nah, di sini mata pisaunya udah naik ke atas nih. Nah, kita mau bikin hal yang kedua yang di sini. Nah, kalau kita ukur, di sini itu mempunyai jarak. Kita mau menuju titik pusat ini, itu mempunyai jarak 42,5 untuk Y-nya, X-nya tetap 100. Maka G01, karena kita mau membuat titik pusatnya terlebih dahulu, G01 bukan titik pusat ya, titik acuan untuk membuat lingkaran. Titik startnya, atau titik akhirannya juga. X100, Y-nya tadi 42,5. Nah, ini kita udah membuat garis di sini untuk membuat lingkaran. Nah, kemudian kita turun lagi sejauh Z-nya kita turun lagi sejauh minus 10. Karena kedalamannya ini sampai habis kan. Sampai membuat hole. Nah, ini sesuai dengan ketebalan dari benda kerjanya itu 10 mm. Jadi kita masuk ke dalamnya itu Z-nya itu minus 10. Kemudian kita buat lingkarannya ini. Lingkarannya itu kita ukur aja. Untuk titik awalnya ini itu tetap menggunakan X100, Y-nya 42,5. Kemudian untuk titik pusatnya ini X-nya 100, Y-nya 35. Sehingga untuk I-nya itu tidak ada perbedaan, tidak ada selisih, namun untuk J-nya atau sumbu Y-nya ada selisih. Maka kita buat aja G02, X-nya 100 tadi, Y-nya 42,5. Ini untuk titik akhirnya. Kemudian untuk titik pusat dikurangin dengan titik awalnya, I-nya, sumbu X-nya kan nggak ada, sama-sama 100. Kemudian kita Y-nya ada, Y-nya itu selisihnya sebesar 7,5. Nah, di sini. Nah, maka kan sebelumnya di atas. Dia turun, ngebor ke bawah. Kemudian dia miling sebesar diameter lingkarannya ini 1,5. Dia miling sebesar 1,5. Nah, kemudian setelah kita membuat lingkaran yang di bawah, yang dia turun ke sini, kemudian kita harus naikkan lagi Z-nya 0. Z 0. Nah, maka dia naik lagi ke sini, ke titik atasnya ini, Z0. Nah, kenapa kita mau naikkan lagi? Karena kita udah selesai bikin lingkarannya. Setelah selesai bikin lingkaran persegi sama lingkaran 2 ini, kemudian kita mau melakukan pemotongan cutting untuk benda kerjanya sesuai dengan bentuknya. Nah, kita dapat yang awalnya kita dapat kembali di sini terlebih dahulu ke titik ini. Nah, maka
Z0. Kemudian kita ubah lagi. Misalkan yang di sininya itu kita mau buat G01, berarti G01 X-nya 100, Y-nya 0. Nah, kita mau membuat dia kembali ke titik sini terlebih dahulu. Nah, barulah saya melakukan pengeboran lagi untuk cut atau memotong benda kerjanya. Sejauh kita turun Z-nya itu sejauh minus 10. Z minus 10. Nah, ini udah turun lagi nih. Z minus 10. Z minus 10. Kemudian saya bakal melakukan pemotongan yang ke arah sini terlebih dahulu. Nah, ke arah sini baru balik ke sini. Nah, ke arah sini kita dapat menentukan pada posisi ininya. Berarti saya mau membuat garis lurus dari sini titik pusatnya ke sini. Titik awalnya ke sini titik akhirannya. Kita tinggal ukur aja. Di sini untuk X-nya itu 115,155. Untuk Y-nya 26,260. Maka G01 X 115.155, Y-nya 26,250. Nah, dia udah makan nih ke samping. Dia udah makan ke samping sesuai dengan bentuk benda kerja yang mau kita potong. Nah, kemudian saya mau membentuk suatu lingkarannya ini, bulatannya ini. Nah, ini caranya sama kayak sebelumnya yang lingkaran, kita tentuin dulu titik akhirannya itu. Nah, titik akhirannya itu di X115, namun Y-nya 43,750. Maka G02 X-nya sama 115, 155. Kemudian Y-nya ini yang beda. Y-nya kita pakai 43,750 tadi. Nah, kemudian kita harus tentuin I-nya berapa, J-nya berapa. Caranya titik pusatnya ada di sini. Itu dikurangin dengan titik awalnya di sini. Berarti titik pusatnya yang ada di sini, yang di awalnya X100, Y35 dikurangin dengan titik awalnya, yakni di sini. Nah, setelah saya melakukan perhitungan menggunakan kalkulator sebelumnya, saya mendapatkan untuk I-nya itu mempunyai selisih sejauh 15,155. Karena 35 dikurang dengan untuk X-nya. X-nya karena 100 dikurang dengan 115,155. Kemudian untuk J-nya juga mempunyai selisih 8,75. Nah, kenapa ini bisa membentuk ini? Karena saya kan mau membentuk lingkaran ini. Lingkaran yang di sebelah kanan. Nah, ini kan berlawanan arah jarum jam. Nah, kita lupa ganti. Ini harusnya pakainya G03. Nah, udah seperti ini.
Nah, baru saya mau membuat garis lurus dari sini, dari lingkaran menghubung ke akhirannya ini. Akhiran dari si benda kerjanya di sini. Nah, tinggal saya ukur aja ini sejauhnya berapa untuk X-nya sama Y-nya. Nah, ini untuk X-nya 100, untuk Y-nya 70. Y01, X-nya 100, Y-nya 70. Nah, udah nih, udah membentuk. Nah, kemudian membentuk garis lurus lagi ke sini, ke sini. Berarti X-nya itu 0, Y-nya itu 70. Nah, baru kita kembali ke sini, ke titik asalnya. Berarti Y01, X0, Y0. Nah, kembali ke titik awal, tapi di sininya belum kepotong. Nah, berarti kita masuk dari sini, itu titik koordinatnya berapa. Nah, di sini kan untuk X-nya tadi 100, berarti Y-nya otomatis 0. Nah, udah seperti ini. Berarti dia udah memotong yang dimana untuk spindle-nya masih posisi di sini. Nah, kita mau naikkan terlebih dahulu Z-nya itu. Z-nya kita naik ke atas, berarti Z-nya 0, kita kembali lagi ke atas. Nah, berarti dia mata pisaunya udah kembali ke atas. Nah, misalkan kita mau muter lagi nih, biar lebih kebentuk ininya. Dengan cara kita tinggal copy-in aja yang putaran yang ada di sini. Namun kita nggak menggunakan Z-10-nya. Nah, ini udah jadi untuk desain menggunakan aplikasi atau website NC Viewer dalam mendesain body part produk saya. Nah, sebelum itu kita juga mesti balikin dulu ininya, berarti ini kita balikkan lagi ini ke titik X0, Y0. Nah, di sini. Baru kita menggunakan ending code, yakni M05, M30. Nah, udah sama bentuknya. Ini juga udah sama bentuknya. Kalau misalkan kita aplikasikan, kita masukkan kode pemrogramannya, kode G-code-nya ke CNC milling, harusnya udah kebentuk. Mungkin sekian saja penjelasan saya mengenai desain NC Viewer yang part 2, body part. Terima kasih.